Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Amelia dari PM3D dengan NIM 230805600099 dan nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan 3 ayat Al-Quran tentang pendidikan dan matematika. Yang pertama yaitu ayat tentang pendidikan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW beristiqomah dalam mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah SWT, karena itulah sebab dari tujuan penciptaannya. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 digambarkan secara jelas bahwa tujuan dari penciptaan jin dan manusia tidak lain hanya untuk mengabdi kepada Allah SWT atau beribadah kepada Allah SWT. Hal ini dengan menyuruh kita beribadah kepada Allah SWT, kita harus mengetahui tata cara atau bagaimana beribadah agar sesuai dengan syariat, agar diterima Allah SWT. Oleh karena itu kita harus mencari ilmu agar bisa dapat beribadah dengan baik. Oleh karena itu pendidikan itu sangatlah penting bagi kita semua. Karena dengan kita mencari ilmu atau belajar dengan pendidikan itu merupakan salah satu cara untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua yaitu ayat tentang matematika dalam Quran surat Al-Fajr ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaf'i wal wadad. Yang artinya demi yang genap dan yang ganjil. Demi yang genap dan yang ganjil di semua hal. Hal ini dapat diartikan atau bisa dipahami bahwa yang genap itu merupakan makhluk Allah, sedangkan yang ganjil itu adalah Allah. Allah itu Maha Esa dan tidak dapat dibandingkan. Allah tidak membutuhkan apapun dan tidak bergantung pada siapapun. Sedangkan makhluknya sangat bergantung atau masih bergantung pada hal-hal lain. Hal ini dapat dikaitkan dengan ilmu matematika atau konteks dalam matematika. Kita belajar tentang bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap di sini itu dapat diartikan bahwa makhluk Allah itu seperti berpasangan, berarti ada 2 manusia atau insan yang saling berhubungan, yaitu ada 2, dan Allah itu ada tunggal, yaitu hanya 1 yang disebut dengan tunggal kak. Jadi dalam Quran surah Al-Fajr mengajarkan kita ada bilangan genap dan bilangan ganjil. Yang ketiga, Quran tentang matematika yaitu pada Quran surah Al-Qadar ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan tanpa malam qadar di dalamnya. Kemuliaan atau keistimewaan pada malam Lailatul Qadar itu, apabila kita beribadah itu akan ada nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Pada konteks matematika, hal ini dapat digambarkan bahwa adanya perbandingan yang sangat besar antara satu malam dari Lailatul Qadar dengan selama 1000 bulan kita menjalankan ibadah. Dengan ini kita tahu bahwa betapa besarnya nilai dari malam Lailatul Qadar itu, sehingga sulit untuk dihitung dengan angka atau secara konvensional. Hal itu dapat menjadi pembelajaran kita adanya perbandingan yang sangat tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.